Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa jumpa dalam program RYM, Renewing Your Mind, di mana melalui program ini kita akan belajar bersama kebenaran firman yang murni, yang akan mengubah pola pikir kita sehingga kita boleh semakin mengenal kehendak Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh kembali ada bersama untuk belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui anak-Mu ini, berkati kami dengan hikmat-Mu, dan berikan kami kesanggupan untuk menghidupi. Berbicaralah, urapilah kami semua. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya saudara saat ini dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun juga. Masih dalam suasana kebangkitan. Kali ini saya ajak saudara terlebih dahulu memeriksa apa yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikian, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara, sekarang coba perhatikan kalimat kedua di ayat 25 tadi. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Menurut saya, ini perkataan Tuhan Yesus yang tidak hanya sangat berani, tetapi juga mengagetkan tentunya. Bagaimana mungkin dia bisa berkata seperti itu? Bahkan kalau kita renungkan, itu juga merupakan suatu janji. Janji yang bersyarat, di mana kalau orang bersedia percaya kepadanya akan mengalaminya, akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak hanya itu, perkataan itu juga menantang kita semua yang membaca dan mendengarnya, karena Tuhan berkata, "Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara, dengan berkata begitu bukan berarti Tuhan Yesus bisa membuat orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian secara fisik. Bukan loh saudara, tetap saja orang akan mengalami kematian secara fisik, secara tubuh, karena itu sudah menjadi kodrat yang harus diterima sebagai akibat dari dosa, seperti yang tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Tuh, kan sudah ditetapkan untuk mati. Jadi memang tetap harus terjadi yang namanya kematian itu. Maksud saya kematian secara fisik, saudara. Itulah kenapa dalam ayat perenungan kita tadi, Tuhan Yesus juga berkata, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
Yohanes 11 ayat 26. Dikatakan tidak akan mati selama-lamanya. Itu artinya orang percaya tetap akan mengalami yang namanya kematian, saudara. Tetapi oleh karena percayanya, oleh karena imannya, ia akan dibangkitkan dan beroleh hidup. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, hidup yang dimaksud, hidup yang seperti apa? Atau hidup yang bagaimana? Saudara, yang pertama adalah hidup kekal. Maksudnya hidup selama-lamanya bersama Tuhan di kekekalan, di keabadian, di rumah Bapa di surga, sebagai anggota keluarga kerajaan. Hal itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya, perhatikan di sini saudara, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas bukan? Juga dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pemakaian kata Bapa jelas menunjukkan bahwa kita akan diterima sebagai anak, sebagai anggota keluarga. Nah, itu yang pertama, saudara. Jadi yang dimaksud hidup adalah hidup yang kekal. Yang kedua adalah hidup yang berkualitas, yaitu selama masih hidup di bumi. Hidup yang berkualitas artinya hidup yang memiliki standar yang tinggi, sesuai yang Allah kehendaki. Begitu yang dimaksudkan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ini mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini perkataan Yesus loh saudara. Kata hidup dalam teks aslinya dipakai kata zoe, yang mana bukan menunjuk panjangnya hidup, tetapi lebih mengarah kepada kedalaman atau kualitas hidup. Sedangkan kata kelimpahan berarti very high in quality atau memiliki standar yang tinggi. Jadi hidup seperti inilah yang akan dialami orang percaya ketika masih hidup di dunia ini, saudara. Gambarannya adalah hidupnya Daniel. Walaupun orang Ibrani, tetapi karena kualitas hidupnya, maka ia sampai diangkat sebagai staf ahlinya Nebukadnezar. Bahkan terus dipakai oleh 3 raja berikutnya. Jadi bukan tidak mungkin orang percaya akan menjadi orang yang berhasil, bergelar, memiliki kedudukan,
jabatan, dan menjadi orang yang berpengaruh karena memang hidupnya yang berkualitas. Itu berarti hidup yang dijanjikan Yesus itu sungguh sangat luar biasa, saudara. Dan itu juga membuktikan bahwa hidup kekal dalam arti hidup yang berkualitas, hidup yang sesuai kehendak Allah, itu sudah bisa dinikmati sejak orang percaya hidup di bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan Yesus bisa menjanjikan itu semua, saudara? Kuncinya adalah perkataannya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, di mana dia berkata, "Akulah jalan." Itu berarti Yesus tidak hanya berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup," tetapi ia benar-benar jalan, saudara, agar orang percaya bisa beroleh kebangkitan dan hidup. Iya, karena Yesus sendiri sudah mengalami kebangkitan itu. Bahkan ia sekarang hidup, duduk di sebelah kanan Allah. Lukas 22 ayat yang ke-69. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi bagaimana, saudara? Apakah saudara percaya akan hal itu? Apakah saudara tertarik untuk memiliki hidup yang ditawarkan Yesus? Nah, saya tanya seperti ini karena saya melihat tidak sedikit orang percaya yang hidupnya masih sembarangan, suka-suka, bahkan ada yang justru lebih buruk jika dibandingkan dengan orang di luar sana. Itu kan sama artinya tidak mempercayai perkataan Yesus dan tidak tertarik dengan hidup yang ditawarkannya. Jadi sekali lagi, saudara percaya atau tidak? Saudara berminat atau tidak? Kalau saudara percaya, kalau saudara berminat, saudara harus berani bayar harganya. Apa itu? Mengikuti jejak Yesus, menempuh jalan yang dibawa Yesus, yang artinya hidup seperti Yesus hidup, yang rela menderita sampai mati demi melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan rencananya. Saudara, itu harus diakui tidak mudah, tetapi bisa, karena Tuhan sudah sediakan sarananya. Apa itu? Yaitu firman kebenaran dan Roh Kudus. Sekarang tinggal saudara bersedia atau tidak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita dengarkan satu pujian, saudara. Aku memilih-Mu, Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup-Mu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi,
indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami menghadap Engkau, kami mengucap syukur oleh karena berkat firman-Mu yang boleh kami dengar kali ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Putra-Mu yang mulia Tuhan Yesus adalah jalan, bahkan jalan satu-satunya agar kami beroleh kebangkitan dan hidup. Sebab itu ya Bapa, kami mau bertekad untuk hidup seperti Putra-Mu, supaya kami boleh beroleh janji-Mu, yaitu kebangkitan dan hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ketika kami berjuang sungguh-sungguh, maka Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memberikan kesanggupan. Bapa, sebentar program ini berakhir, kami berpisah melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya Engkau senantiasa ada bersama kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas, salam RWM dan sampai jumpa.